Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ria Mariana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kurikulum. Saya mendapatkan tugas dari Bu Putri. Kita simak ya. Sejarah kata kurikulum. Kurikulum diambil istilahnya yakni sekumpulan mata pelajaran yang harus diampu oleh peserta didik dari awal sampai akhir proses pembelajaran untuk mendapatkan penghargaan yakni ijazah kelulusan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan membahas 3 perkembangan kurikulum. Kurikulum tahun 1947, yang kedua kurikulum tahun 1952, dan yang ketiga kurikulum tahun 1968. Sejarah perkembangan kurikulum 1947. Rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini lahir, yaitu kurikulum pertama yang lahir 2 tahun setelah kemerdekaan. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kurikulum ini menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yakni leerplan yang berarti rencana pelajaran. Penyusun kurikulum 1947 yakni Suryadi Suryaningrat yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran. Kurikulum ini baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Asas pendidikannya ditetapkan oleh Pancasila. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 lebih merinci setiap mata pelajarannya. Yang menjadi ciri dari kurikulum rencana pelajaran terurai 1952 ini yaitu setiap rencana pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran jelas sekali dan seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian kurikulum 1968. Tujuan pendidikan pada kurikulum 1968 untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 ini bersifat correlated subject curriculum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.